Oke. Jadi penilaian ini ya bisa kalian lihat di sini ada tugas besar ya, tugas biasa, di mana tugas biasa itu ada pretest, post-test, tugas harian ya. Jadi misalnya tugas hariannya juga nggak banyak, rasanya cuma sekali atau 2 kali di sini. Terus setelah itu ada UTS dan ada UAS ya. UTS di sini cuma 20% nilainya dan UAS 30% ya. Jadi kenapa sih kok tugas besar ini besar nilainya? Karena ini tugas besar ini emang kalau ibu tiap minggu ya, tiap minggu kalian harus menyerahkan progres tugas besar. Ya, jadi maksudnya adalah tentunya itu bersama kelompok ya. Tentunya bersama kelompok kalian akan menyerahkan tugas besarnya. Itu misalnya minggu ini kalian tugasnya adalah buat misalnya konsep misalnya minggu depan Ibu cek ya. Terus misalnya Ibu periksa kurangnya di sini kalian perbaiki ya, perbaiki minggu depannya lagi kita ada tugas yang baru, kalian buat lagi, nanti misalnya kurangnya ada di sini, kalian catat semua ya yang menjadi revisian Ibu nanti. Jadi pada saat sebelum UTS atau sebelum UAS pengumpulannya tuh kalian sudah memperbaiki laporan yang sudah kalian presentasikan ya. Jadi setiap minggu Ibu tanya ya, Ibu tanya per kelompok. Jadi misalnya kalian mengumpulkan sehari sebelum ya, sehari sebelum. Jadi misalnya batasnya malam, biasanya sehari sebelum. Nanti Ibu baca dulu, pada saat kuliah Ibu panggil kelompoknya. Jadi seperti ini Ibu tampilkan kurangnya berarti ada di sini, di sini, di sini. Ya, jadi perkuliahan itu enggak buat menyampaikan materi lagi, kita lebih ke diskusi sama membahas progres tugas besar. Ya, itu kalau di Ibu. Nah, tapi materi itu tetap akan muncul di mana? Munculnya di ujian. Ya, jadi kalian tetap harus baca materi. Oke, itu dia. Terus sebelum Ibu beralih, waktu dijelaskan dulu deh baru kita diskusi. Di sini tugas besarnya apa sih Bu tugas besarnya? Ini adalah membuat rancangan sistem informasi dari melakukan analisis masalah sampai implementasi. Ya, itu yang akan kita buat nanti. Nah, tugas kalian yang awal adalah kalian harus punya kelompok. Ya, kalian harus punya kelompok. Di sini kalau tadi yang join Zoom ada 50, berarti sama Ibu berarti itu 49 ya. 49 kalau dibagi 5 ya boleh lah. Berarti cuma satu kelompok yang isinya 4 orang. Ya, itu. Jadi silakan kalian buat kelompok dan Ibu nggak akan bagi-bagi, terserah, bebas kalian mau kelompokan sama siapa. Ya, bebas, bebas. Bebas, Hasbi, bebas. Ya, boleh sama siapa aja kalian mau kelompokan, silakan. Nah, tema kita tahun ini adalah sistem informasi yang bermanfaat di masa pandemi dan setelahnya. Ingat, ini tema bukan judul. Ya, tema. Jadi kalian harus mencari judul. Ya, judul mulai sekarang pokoknya tugas kalian yang pertama adalah kalian cari kelompok ya, cari kelompok. Setelah itu kalian diskusikan judul bersama kelompok dengan tema SI yang bermanfaat di masa pandemi dan setelahnya. Ya, jadi masa pandemi ini tidak hanya terhubung dengan COVID saja, ingat ya. Jadi maksudnya kita bisa masuk dari berbagai lini, ya. Entah itu dari sisi kuliner, misalnya, entah itu dari sisi pendidikan, entah itu dari sisi
yang lainnya. Ya, oke. Sebentar. Duh, banyak distract nih. Oke ya. Nah, itu dia. Jadi yang pertama ingat, kalian harus cari kelompok nggak Ibu tentukan, silahkan kalian carilah kelompok kalian. Ya, cari kelompok kalian. Nah, setelah itu barulah kalian tentukan judul dari tema ini. Nah, temanya sistem informasi yang bermanfaat di masa pandemi dan setelahnya. Ya, tadi kayak Ibu bilang kalian boleh masuk dari sisi kuliner, kalian boleh masuk mungkin jadi kenapa ya kok sekarang saya susah mau ini apa namanya mau belanja-belanja gitu ya, mau belanja-belanja gimana ya caranya saya membuatnya mempermudah dengan teknologi misalnya, atau saya susah nih mau cari makan, atau sekarang saya nggak bisa tuh makan lagi di tempat selama saya inginkan, gimana ya caranya kita dari masalah itu kita buatkan sebuah teknologi, kita mulai dulu dari sebuah sistem informasi misalnya. Nanti mungkin semakin ke depan kalian akan bisa kembangkan lagi menjadi kecerdasan buatan misalnya, tapi sekarang kita mulai dulu dari sistem informasi dulu. Ya, boleh kalian lakukan apapun ya, jadi nggak mesti tentang COVID ya, boleh pokoknya masuk dari sisi manapun yang terimbas dengan pandemi ini misalnya ya, entah itu dari sisi kuliner, pendidikan mungkin, terus habis itu dari sisi apa namanya dari sisi keagamaan atau dari sisi manapun ya, silahkan kalian carilah. Nah, di situ pun Ibu sudah bold, ide yang menarik mendapatkan nilai plus. Ya, ingat ide yang menarik dan pastinya itu bisa diwujudkan ya dan sangat bermanfaat mungkin bagi masyarakat, itu pastinya akan mendapat nilai plus. Nah, tadi Ibu juga sudah sampaikan tugas besar ini akan dicicil tiap minggu, jadi akan ada diskusi dengan kelompok masing-masing, kalian bersama kelompok, setelah itu dikumpulkan serta diperbaiki bersama. Jadi Ibu akan kasih catatan, kalian silahkan perbaiki. Kelihatan ya, nanti pada saat di sebelum UTS kalian kumpulkan sudah jadi satu dokumen, kalau misalnya belum diperbaiki itu kelihatan. Ya, karena Ibu sudah baca sebelumnya. Ya, jadi sebisa mungkin apa saran dari Ibu diperbaiki dan mungkin ditambahkan sesuai dengan kreativitas kalian. Ya, hasil yang akan diperbaiki akan disimpan sebagai bukti di presentasi sebelum UTS maupun sebelum UAS ya. Tercatatan lagi di situ, apabila menyertakan prototipe di akhir semester akan memperoleh nilai yang lebih bagus lagi. Jadi, prototipenya itu sebenarnya enggak wajib, tapi semakin atau ada punya prototipe ini itu malah lebih bagus. Jadinya kita bisa membayangkan kira-kira apa sih atau seperti apa sistem informasi yang kalian buat ya. Kalau misalnya berbasis mobile silakan, kalian mau buat berbasis web silakan, kalian mau buat hanya Figma-nya aja pakai Figma gitu ya, ada urutan-urutan UX-nya bagus, bagus banget. Kalian mau bikin biasanya Ibu bilang bikin aja pakai Wix gitu ya, itu juga bagus ya. Jadi kan udah kelihatan kalian sesuaikan saja template-nya kan, kalau di Wix kan enak ya, tinggal drag and drop aja, kalian sesuaikan template-nya. Nah, biasanya kalian itu di semester 3 ini itu akan menemukan banyak tugas besar. Nah, biasanya Ibu itu janjian, enggak janjian sih ya, maksudnya boleh jadi satu tugas ini ya, satu judul ini jadi bisa kalian pakai di SI, terus habis itu mungkin untuk user interface-nya di IMK ya, terus apa lagi? Kalian ngambil apa aja sih semester ini?
Apa selain SI, IMK, apalagi yang mirip-mirip kayak gini? Apa lagi? Apa, Den? Apalagi yang mirip-mirip ya? Kayaknya ada 3 gitu deh, yang bisa jadi satu. Algodet, Bu. Algodet ya sih, Kak. Algodet nggak ada. Apa lagi ya? Kalian ngambil apa aja sih Jadi, semester? SBD ada nggak? SBD mungkin, Bu. Ada, Bu. SBD Sama ya, SBD kalian juga. mungkin kalau ada tugasnya SBD, jadi kalian bisa apa namanya, bisa ngambil satu judul aja ya. Jadi satu judul di SI dikerjakan requirement-nya, di apa namanya, di APBO kalian ngambil nggak? Cuman beberapa yang ambil, Bu. Oh, ada tapi ya. Bukan semester 3 tapi ya. Semester kemarin, semester 4. Semester kemarin apa BO? Iya, semester kemarin ya. Oke. Semester 4 yang belum ngambil. Ya, biasanya sih gitu ya. Biasanya kalian bisa ngambil apa namanya, satu judul ini untuk beberapa tugas besar. Itu enaknya ya. Maksudnya adalah kalian nggak perlu lagi mikirin judul lagi di kuliah sebelah. Kalian udah mikirin satu judul tapi dengan pengerjaan yang berbeda-beda. Ya, diperbolehkan itu, daripada kalian berpikirnya yang belum ngerjain yang sebelah sana, belum ngerjain yang di sini. Jadi bisa saling terkait. Oke, itu dia sementara kontrak kuliah. Terkait penilaian dulu, kira-kira sudah pas atau masih kurang? Sudah pas atau masih kurang? Biar mengadopsi yang sama kayak di Alpro, nanti pada saat kita diskusi di kelas, semakin kita orang-orang yang senang diskusi, yang mau mengajukan pertanyaan, mendapat poin keaktifan. Oke, ada pertanyaan terkait penilaian dulu? Penilaian oke? Sudah oke atau masih mau ditawar lagi? Kalau saya oke, Bu. Oke. Menurut Liza juga oke, Bu. Udah oke. Sudah pas, Bu. Gimana kira-kira yang pas? Ikut-ikut dah. Oke, sementara. Oke, sip ya, sementara oke dulu ya. Nanti kalau misalnya kalian merasa masih kurang, boleh ditawar, silakan, tidak menutup kemungkinan ya. Tapi ini menurut Ibu sudah proporsional. Kenapa? Karena tugas besarnya ya kalian apa namanya, sudah disitulah tempat implementasi SI ini. Ya, jadi kalian nanti pada saat kalian PKL, kalian sudah siap untuk melakukan atau membuat SI, ya, membuat sistem informasi. Karena biasanya kalau di PKL itu mintanya seperti ini, SI untuk instansinya. Mungkin kalau kalian di instansi, atau SI untuk apa namanya, atau kadang-kadang ada yang jaringan juga ya. Tapi kebanyakan itu SI biasanya. Ya, jadi kalian sudah nggak perlu lagi apa namanya, nggak perlu lagi mikir banyak-banyak gimana caranya buat ngambil keputusan, mungkin gimana caranya untuk nganalisis data, ya, gimana caranya apa namanya, bikin kuesioner dan lain sebagainya, nanti akan diajarkan. Oke, itu dia sementara kontrak kuliah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Bu. Silahkan, Di. Boleh tahu nggak, Bu, buku referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini? Oh ya, belum Ibu upload. Kayaknya udah ya, belum Ibu upload yang RPS, RTM di situ?
Belum ya kayaknya. Nanti Ibu uploadkan ya apa namanya RPS RTM di situ ya. Apa namanya, dan ada di dalamnya itu beberapa buku referensi, atau nanti Ibu cariin dulu referensinya ya, karena sepertinya hilang ya, hilang e-booknya karena sempat lost data waktu pindah laptop. Jadi nanti Ibu coba carikan dulu yang apa namanya, yang sesuai itu, apalagi besok ya. For your information aja, nanti setelah UTS slide kita bahasa Inggris. Ya, jadi buku referensinya juga bahasa Inggris. Ya, kalian harus mulai terbiasa dengan itu. Ya, jadi biasanya tuh kalau di survei Ibu tonton kemarin pasti dibilang, Bu, ganti dong bahasanya pakai bahasa Indonesia. Harus terbiasa kalian, karena nanti kalian kan TOEFL-nya juga menjadi syarat kelulusan, jadi harus biasa tuh dari sekarang. Oke, itu kontrak kuliah. Terus ya, jadi kalian punya tugas tuh ya. Tugas yang pertama adalah cari kelompok. Terus yang kedua adalah mendiskusikan bersama kelompok kalian, kira-kira judulnya apa. Nah, kalian misalnya Bu mau nanya dong tentang apa namanya, tentang judul kita nih udah oke belum gitu ya. Boleh kalau ngerasa nggak yakin, silahkan Ibu diajak bergabung di grup kelompok kalian. Kalau sudah rasa oke, maksudnya apa yang perlu didiskusikan bla bla bla, oke, Ibu keluar dari grup itu. Silakan. Jadi kalian boleh nanya dulu, Bu, saya undang ya ke grup kami mau diskusi. Oke, boleh. Nanti kalau sampai selesai mungkin Ibu kasih saran sedikit bla bla bla. Sudah oke kalian? Oke, Ibu keluar dari grup itu. Oke, boleh ya. Misalnya kalian punya, Bu, kita punya beberapa judul nih, misalnya yang mau kita pakai, kira-kira yang mana yang pas? Boleh, diperbolehkan ya. Terus apa lagi, itu ya, 2 tugas, dan satu lagi tugas kalian itu ada di slide ya, ada di slide atau ada di materi hari ini. Nggak susah-susah amat sih, kita scroll aja ya, kita scrolling aja apa sih yang ada di slide ya, nggak banyak kok. Udah terima kasih aja, nggak ada berarti tugasnya. Sorry ini kelas yang tadi sebenarnya seandainya jadwalnya nggak berubah, kalian ini akan Ibu gabungkan dengan kelas MBKM ya. Kelas MBKM maksudnya adalah Ibu juga ngajar SI di kelas MBKM, ditawarkan di SPADA, di Dikti ya. Jadi ada beberapa teman yang mungkin dari universitas dari luar ya sebenarnya, misalnya universitas dari di Jakarta ada, di Bengkulu ada gitu ya. Cuma karena jadwalnya jadi mundur, jadi jam 1:30, ya udah nggak bisa berbareng-bareng. Jadi kalian ya udah kalian ini aja, nggak ketemu orang baru. Oke, ini kita scrolling, kita lihat sedikit aja ya. Pokoknya karena ini kan masih konsep ya, konsep ini berarti masih halu-halu lah ya, halu-halu tentang sistem informasi. Kalau di sistem informasi ini kan benar murni mata kuliah halu-halu ya, maksudnya enggak kayak Alpro yang kita kita ngoding, kita nyoba gitu ya. Kalau ini murni mata kuliah esai kok lah, maksudnya dia ngomong aja gitu. Nah, jadi makanya Ibu supaya kita lebih interaktif di perkuliahan, Ibu nggak akan menjelaskan lagi materi, kalian bisa baca sendiri. Karena kalian sudah mahasiswa ya, bukan lagi siswa kayak anak-anak Ibu yang di rumah ini yang harus ditungguin gitu kan. Kalian bisa baca sendiri.
Nah, oke. Jadi di sini ada data dan informasi yang seperti yang kalian ketahui, SI itu berarti terdiri karena sebelum dia menjadi informasi, dia pasti masih berupa data mentah. Ya, jadi data mentah ini ada artinya apa? Setelah itu dia akan berubah menjadi informasi, berarti data tersebut sudah diolah. Oke, itu kurang lebihnya. Terus informasi itu berarti ada proses yang dilakukan ya, jadi data diproses menjadi informasi. Nah, ada beberapa dari mana saja kita bisa memperoleh informasi ya. Di sini ada dari observasi. Observasi itu berarti kita langsung lihat ke lapangan, terus kita bisa kuesioner ya. Kuesioner ya. Jadi kuesioner ini sebenarnya adalah dari asal katanya adalah question ya atau pertanyaan. Nah, berarti kalau ada ner-nya di belakangnya berarti kumpulan pertanyaan. Nah, itu dia kuesioner. Terus ada kejadian atau event, terus permodelan ya. Ini juga informasi yang bisa kita dapatkan. Oke, ada beberapa juga karakteristik dari informasi ya yang bisa kalian baca di situ. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Terus habis itu ini ada informasi ini biasanya gimana caranya direpresentasikan ya. Jadi ini mungkin kita lihat detailnya di sini ya. Informasi itu kenapa sih Bu kok laporan aja isinya gitu? Ya karena kita akan merepresentasikan informasi gimana caranya supaya user ngerti apa yang mau kita tampilkan itu berarti dalam bentuk laporan. Nah, laporan di sini ya macam-macam tergantung dari sistem informasinya ya. Terus laporan-laporan tadi biasanya itu akan ditampilkan juga dalam bentuk tergantung lagi mau bentuk dalam bentuk narasi ya, dalam bentuk tabel, grafik dan gambar, kombinasi dari semuanya itu atau di kertas atau hard copy. Nah, biasanya kalau yang lagi happening sekarang itu bentuknya masih grafik dan gambar. Jadi enggak dalam bentuk tulisan ya, misalnya tulisannya bulan ini telah menjual sebanyak sekian, enggak. Jadi langsung grafik. Grafik misalnya bulan lalu grafik biasanya grafik batang gitu ya. Bulan lalu penjualannya segini, bulan ini sekian dan ya. Jadi dia bisa lihat dari grafik situ apakah naik, turun dan seterusnya. Nah, biasanya sistem informasi ini juga akan terhubung ke sistem penunjang keputusan dari manajer biasanya ya, atau dari direkturnya, dari CEO, CIO dan seterusnya. Ya, ini informasi. Terus karena kita berhubungan dengan sistem, ya, sistem juga ada penjelasannya. Sistem itu apa? Terus setelah itu dari sistem ini kan biasanya apa sih sistem ya? Sistem ini memang ada sekumpulan sesuatu di sini, sekumpulan di sini ada input, proses, output, terus dia ada feedbacknya dan ada database pastinya untuk menyimpan. Nah, itulah yang disebut dengan sistem. Kalau sistem informasi berarti dari kesemuanya, ya. Sistem informasi ya berarti dari di sana ada orangnya, ada datanya, ada prosesnya, dan pastinya ada teknologi informasi. Untuk apa? Ya untuk bisa mengumpulkan, memproses, dan seterusnya. Ya. Untuk siapa? Ya untuk organisasi atau manajemen tertentu biasanya yang menggunakan. Oke, terus manfaat. Nih kalian bisa baca sendiri. Manfaat. Nah ini komponen. Komponen ini kalau kalian lihat di komponen ini ada yang dinamakan brainware. Ya, jadi sistem informasi itu nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada orangnya yang menjalankan. Ya, brainware ini adalah orangnya, di mana orang-orangnya ini bisa terbagi ya menjadi clerical personnel, terus ada first level manager, ada staff spesialis, ada manajemennya yang mengatur sistem informasi tersebut. Oke, jadi kita lihat sistem informasi ini ada beberapa ya tadi ya di antaranya ada hardware, software, brainware-nya juga
Setelah itu dia juga kita bisa lihat interaksi yang ada, ya, interaksi di dalam antara manusianya dengan organisasinya seperti apa, atau kalau bahasa kerennya itu kita sebut sebagai bisnis prosesnya. Ya, jadi kalau kalian nanti misalnya akan bekerja menjadi data analis atau nanti apa namanya software analis gitu ya, atau nanti mungkin yang membuat UI atau UX, itu pastinya ada interaksi antar manusia dalam organisasi atau bagaimana melihat bisnis prosesnya. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat, terus yang kita lihat selanjutnya adalah aliran dokumennya, ya. Dan kita lihat juga interaksi manusia dan media pelaksana sistem pengolahan datanya. Ya, jadi terus setelah itu pastinya akan menganalisis dokumen atau job description-nya. Ini biasanya yang sering terjadi di sistem informasi, ya, di mana sistem informasi ini pastinya di dalamnya ada inputnya, model, output, terus ada teknologi yang dipakai, database, serta kontrol dari semuanya. Nah, ini ada contoh satu sistem informasi penyewaan video. Ini jadul banget ya, contohnya kalian nggak akan mungkin nyewa video lagi gitu kan. Sekarang download aja udah bisa gitu ya, ngapain juga ibu ngasih contoh ini gitu ya. Oke lah, kita ini contoh ya. Jadi contoh aja misalnya kalian kita punya sistem informasi penyewaan video, di mana sistem informasi ini seperti yang Ibu bilang tadi, dia ada 3 proses ya. Satu untuk input, proses, dan output. Nah, di dalam sistem informasi penyewaan video, kita bisa lihat inputnya apa aja. Ya, biasanya yang menjadi input adalah sesuatu yang dimasukkan. Kalian kan sudah pasti tahu input kemarin di outro seperti apa, ya. Berarti ada data yang kita masukkan. Nah, di sini misalnya inputnya kalau judulnya adalah penyewaan video, berarti yang diinput adalah siapa yang nyewa kan? Berarti siapa itu pelanggan. Terus pemasoknya siapa videonya. Terus penyewaan videonya seperti apa? Terus gimana mengembalikan videonya, ya. Terus ada faktur pembelian, ya. Kalau videonya dibeli akhirnya enggak disewa, atau maksudnya ini adalah si pemiliknya membeli video untuk disewakan ke pelanggan. Ya, jadi ada data-data itu yang disimpan di dalam sistem informasi. Terus yang jadi proses di sini adalah bagaimana dia nanti apa namanya yang pada saat dia menyewa video tersebut, ya. Dia di situ butuh berarti bukti pengembalian video, atau mungkin begini maksudnya, kalau misalnya dia sudah pernah menyimpan video sebelumnya, meminjam ya atau menyewa video sebelumnya, dia harus punya bukti pengembalian video dulu baru diperbolehkan untuk minjem video lagi, ya. Terus buat daftar order videonya, ya, atau daftar order videonya apa aja, pelanggan A dia pernah meminjam video apa saja misalnya. Terus daftar pelanggannya siapa saja yang pernah minjem daftar video. Terus tadi yang Ibu bilang di setiap sistem informasi pasti selalu ya ada laporan penyewaan videonya, laporan pengembalian, laporan pembelian video, terus rekapitulasi penyewaan video. Dan outputnya, nah kalau outputnya di sini adalah sesuatu yang bisa dilihat, ya. Entah itu dia bisa sama input sama output, boleh, ya. Beda juga boleh, ya. Jadi di situ data pelanggan itu adalah output, juga data pemasoknya output, transaksi penyewaan video dan seterusnya, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan input, proses, dan output dari sebuah sistem informasi. Ya, ini sistem ada contoh-contoh yang lain, ada sistem informasi hotel. Jadi kalian sebenarnya ya fokusnya di sini sistem informasi itu biasanya melihat dari problem dulu, analisis problem.
Nah, kalau yang kalian lihat adalah hotel, problem di hotel. Jadi di situ kalian bisa lihat, misalnya di hotel ngapain aja sih kalau kita di hotel pertama kali, misalnya dia ke resepsionisnya dulu. Terus ngapain di resepsionis? Ngisi formulir misalnya atau apa yang bisa diisi. Nah, itu bisa menjadi sebuah aliran data. Ya, jadi kalian di formulirnya ngisi apa? Yang tadinya formulirnya adalah kertas, diisi sekarang udah bisa via sistem, misalnya via sistem informasi hotel dan seterusnya. Ya, jadi di situ kita bisa lihat apa yang mau dikerjakan dari permasalahannya dulu. Ya, ini ada juga sistem informasi apotek. Jadi apa juga yang terjadi di apotek itu bisa kita jabarkan atau deskripsikan berdasarkan bisnis proses yang terjadi di apotek. Oke, yang lainnya ini, ini yang contoh. Nah, ini jadi kalian juga bisa membaginya ya, data yang dibutuhkan tuh apa aja, informasi, pengetahuannya apa aja yang bisa diambil dari sana ya. Nah, itu begini juga salah satu cara untuk analisis analisis yang dibutuhkan oleh sistem informasi. Nah, ini dia tugasnya. Untuk minggu ini kalian punya tugas. Tugasnya mudah aja ya. Buat buat ini warming up-nya, pemanasan dulu, pemanasan minggu pertama. Kalian Ibu buatkan tugas ini untuk pemanasan. Carilah ya, yang pertama pasti kalian membentuk dulu kelompok dengan anggota maksimal 5 orang. Ya, sebisa mungkin kalau bisa itu cowok cewek ya, maksudnya enggak cowok semua, enggak cewek semua. Jadi bisa cowok cewek supaya bisa saling bekerja sama tuh. Ya. Tuh, pertama. Terus yang kedua, lakukanlah diskusi ya, diskusi dengan anggota kelompok Anda. Kalian cari dulu contoh 5 sistem informasi, atau kan kalian berlima tuh, satu orang silakan cari satu contoh sistem informasi ya. Setelah itu kalian tuliskan apa aja yang menjadi inputnya, apa aja yang jadi proses, dan apa aja yang menjadi outputnya, seperti yang tadi dijelaskan di slide 17. Ya, jadi nanti keterangan lebih lanjut ada di e-learning. Maksudnya keterangan lebih lanjutnya ini pun bisa Ibu jelaskan, maksudnya nanti kalian kan misalnya per orang ngumpulin satu sistem informasi, terus jadikan satu, habis itu kalian upload di kalian jadikan satu, entah itu Word, entah itu PDF, kalian uploadlah ke Berajah. Begitu ya, jadi itu tugas kalian, ada 3 poin ya. 3 poin, yang pertama adalah bentuklah kelompok, yang kedua itu kalian sambilan kuliah ini berjalan, kalian carilah judul untuk tugas besar ya. Untuk tugas besar nanti Ibu batasi sampai minggu kedua mau ke minggu ketiga. Minggu ketiga deh. Boleh ganti judul maksudnya. Ya, maksudnya Ibu kasih awalnya misalnya udah deal judul itu, tapi di tengah-tengah kayaknya susah deh. Kalian mau ganti judulnya, boleh. Tapi Ibu batasi sampai minggu ketiga aja, karena kita minggu ketiga tuh udah mulai diskusi di situ. Ya. Ya itu ya. Terus yang kedua itu, yang ketiga adalah ngerjain ini. Yang paling cepat dikumpulin adalah ini. Ya, minggu depan tapi dikumpulinnya. Kalian punya waktu 1 week, 1 minggu untuk berdiskusi. Kumpulinnya Ahad kayaknya, hari Ahad, Minggu insya Allah dikumpulkan.
jam 23.59. Oke, nah jadinya yang mengumpulkan tugasnya cukup 1 orang saja. Dan 1 orangnya oke, tapi jangan lupa tulis nama kelompoknya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu. Saya Bu mau nanya Bu. Silakan Rafli. Itu kan tadi poin yang pertama tadi dia bilang 5 contoh sistem informasi kan Bu. Berarti yang apa? Untuk input, proses sama outputnya itu 5-5-nya juga kita cari? Betul. Kirain 1 aja. 5 dong. Ya Bu. Jadi kalian saya 1 orang itu judulnya kan ya, misalnya sistem informasi hotel. Berarti ada inputnya apa aja, prosesnya apa, outputnya apa. Lebih dari 5 sangat diperbolehkan. Kurang dari 5 boleh, tapi kurangnya juga dinilainya. Ya Bu. Oke. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Coba lihat dulu yang nyalain kamera nih. Daden. Nanti kalau ditanya, Bu, dia nggak pernah hadir. Oh, berarti Ibu bilang, oh dia pernah hadir kok, dia nyalain kamera. Nah, pada nyalain Ibu mau kamera. nanya. Oke. Oke, Bu, ada izin Hasbi, bertanya. ada Syahrul Amri, ada Safa, Liza, Nagiano, terus Ibu. Nur Rahma, apalagi Nur Wiril. Bu. Baik. Siapa tuh? Siapa Bi? Hasbi Bu. Ya, kenapa Bi? Ini Bu, saya masih nggak ngerti yang di slide 17 itu bagian yang prosesnya. Kan yang dicontoh itu kan proses yang ada. Kan di video yang Ibu jelasin itu kalau proses adalah hal yang diolah dari sistemnya, di dalam sistemnya kan. Nah, kalau dilihat dari slide 17 itu kan ada laporan penyewaan video, laporan ini dan laporan sekian. Kemudian juga ada rekapitulasi penyewaan video. Nah, kenapa hal itu tuh masuk ke dalam proses gitu, Bu? Ke dalam kolom proses. Kenapa nggak masuk ke output? Kan kita tahu sendiri kalau laporan itu kan mungkin kumpulan dari beberapa data dari inputan gitu. Oke, pertanyaan bagus sekali. Oke, jadi kenapa laporan itu juga bisa masuk ya? Jadi tidak pasti, maksudnya tidak harus semua laporan itu masuk di proses, enggak ya. Jadi mungkin gini, emang gini. Jadi misalnya kalau kita laporan 1 dia akan mendukung output, ya. Jadi misalnya laporan, coba Ibu lihat dulu slide-nya tadi. Slide 17. Oke. Nah, misalnya di sini laporan penyewaan video, misalnya ya. Laporan penyewaan video itu kenapa masuk di dalam proses? Bisa saja dia akan mendukung output, ya. Misalnya di sini laporan penyewaan video dia akan mendukung transaksi penyewaan video. Gimana sih Bu perbedaannya gitu maksudnya ya? Jadi di laporan penyewaan video itu kan kita misalnya bisa lihat laporan penyewaan video itu berarti di dalamnya terdapat data pelanggan yang menyewa video. Terus data tanggalnya misalnya ya, tanggal penyewaan video, tanggal harusnya pelanggan mengembalikan video ya. Jadi namanya, nama pelanggan, tanggal keluar, tanggal keluar, terus tanggal balik lagi ya, tanggal masuk dan lain-lain. Yang lain mungkin menyertai. Nah, terus laporan ini ya ditaruh di proses, kenapa nggak di output? Ternyata dia mendukung
transaksi penyewaan video. Ya, transaksi penyewaan video di sini maksudnya apa sih Bu? Itu maksudnya yang ditransaksi. Nah, di transaksi itu yang bisa kita lihat adalah sekumpulan semuanya. Ya, jadi enggak cuma laporan, mungkin di sini lebih detail lagi, kalian bisa lebih detailkan. Ibu sarankan misalnya kalian tulisnya laporan penyewaan video per hari. Ya, terus nanti di outputnya bisa kalian tuliskan transaksi penyewaan video per bulan. Jadi kalian tuliskan juga laporan, juga di depannya boleh ya, laporan transaksi penyewaan video sebulan. Kalau yang diproses laporan penyewaan video per hari. Nah, jadi dia ada proses ya, ada proses per harinya sampai dia jadi proses di outputnya per bulan. Karena biasanya laporan transaksi itu jarang banget yang jarang yang per hari gitu ya. Biasanya ada per hari ya, tapi per harinya mungkin tidak terlalu detail. Nanti kita lihat di laporan per bulannya. Gitu. Jadi semakin detail yang dituliskan semakin baik. Itu juga ngaruh di besok kalian kalau belajar APDO atau SBD ya, ngaruh tuh kedetailan suatu data ya. Datanya tuh nanti berelasi sama siapa, terus habis itu dia untuk apa ya, itu juga berpengaruh ya. Nanti garisnya kemana dan lain sebagainya, itu berpengaruhnya di situ biasanya ya. Jadi semakin detail tuh semakin baik. Dan biasanya kadang-kadang yang membedakan itu ada yang menggunakan kata kerja, ada yang menggunakan kata kata benda, tapi biasanya kalau suatu hal yang menjadi proses itu biasanya dia menggunakan kata kerja. Jadi misalnya menyediakan laporan, atau pokoknya dia ada kata kerjanya deh, biasanya membuat, merekap laporan. Jadi ada kata kerjanya biasanya ya yang menjadi proses. Nah, outputnya itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat secara keseluruhan. Itu dia bedanya Bi. Oke? Ngerti nggak Bi maksudnya? Ngerti, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Udah oke? Oke. Kalau sudah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh Ibu tunggu di ruang grup atau di chat pribadi, silahkan ya. Nanti kalau misalnya sudah terbentuk kelompok dan mungkin ada yang perlu didiskusikan seperti yang Ibu bilang tadi, diperbolehkan. Nah, terus jadi Ibu juga tidak mempermasalahkan kalian mau misalnya nanti terbentrok jadwal, kalian pindah ke kelas B juga nggak ada masalah ya. Materi yang disampaikan insya Allah sama ya, karena walaupun kami tim teaching yang disampaikan sama, jadi tidak ada perbedaan antara kalian yang di kelas A dengan kelas B. Jadi penilaiannya pun insya Allah juga sama ya. Jadi supaya tidak ada, mungkin kemarin belajar dari pengalaman pada saat outro, takutnya juga kalian di kelas yang lain itu mendapatkan beban yang lebih berat dari kelas sebelahnya ya, supaya rata juga yang kalian dapatkan. Oke, itu aja mungkin ya. Terima kasih udah hadir hari ini. Semangat semester 3, semangat ya. Semester ini kalian banyak banget praktikumnya, semangat ya. Ibu masih di Kalab Komdas, kalau misalnya kalian ada hal terkait praktikum dipersilahkan. Terus juga sekalian kalian yang mau menjadi asisten Sisdik masih
dibuka, atau silakan yang sudah mulai melirik kepengen jadi asisten Sisdik, monggo Ibu tunggu ya. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Sehat-sehat kalian semua. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa absen. Iya, Bu.